Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah peradaban Islam, tidak ada nama yang lebih agung, lebih dihormati, dan lebih dimuliakan selain Nabi Muhammad SAW. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul sebuah pertanyaan yang terus mengemuka. Bagaimana mungkin sebagian orang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak memiliki anak laki-laki yang hidup hingga dewasa? Dalam video ini, kita akan mengulas secara ilmiah dan komprehensif berdasarkan pandangan para ulama mengenai kedudukan keturunan Nabi SAW, khususnya para asyraf, serta bagaimana mereka dinisbatkan kepada beliau, meskipun beliau tidak memiliki anak lelaki. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa anak laki-laki, yaitu Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Namun seluruh putra beliau wafat dalam usia kanak-kanak sebelum mencapai usia balik. Sehingga secara garis keturunan biologis, Nabi Muhammad SAW tidak memiliki keturunan laki-laki yang bisa meneruskan nasabnya. Dalam sistem nasab Arab maupun hukum Islam secara umum, keturunan biasanya dihubungkan kepada ayah. Maka wajar jika sebagian orang bertanya, dari mana datangnya keturunan Rasulullah SAW? Jawabannya terletak pada sosok perempuan agung, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Putri bungsu Rasulullah SAW ini dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan dari pernikahan ini lahirlah dua cucu yang amat dicintai oleh Nabi SAW, Hasan dan Husain. Seluruh keturunan Rasulullah SAW yang ada hingga hari ini berasal dari jalur Fatimah, dan karena keutamaan serta kedudukan Rasulullah SAW yang tiada banding, keturunannya dari jalur putri pun dinisbatkan kepada beliau. Ini adalah kekhususan syar'i yang hanya berlaku pada diri beliau SAW. Para ulama Ahlussunnah menyebutkan bahwa penisbatan ini didasarkan pada beberapa dalil sahih. Pertama, sabda Rasulullah SAW, "Fatimatu bud'atun minni." Fatimah adalah bagian dari diriku. As-Samhudi menafsirkan bahwa jika Fatimah adalah bagian dari Rasulullah SAW, maka anak-anaknya pun merupakan bagian dari beliau. Dengan kata lain, keturunan Fatimah adalah keturunan Rasulullah SAW. Kedua, sabda beliau tentang cucunya, "Inna ibni hadza sayyid." Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Perhatikan, Rasulullah SAW menyebut Hasan sebagai anakku, bukan sekedar cucu. Ini menunjukkan bahwa penisbatan secara kehormatan kepada Rasulullah SAW dibenarkan, bahkan ditegaskan langsung oleh beliau. Penisbatan keturunan Rasulullah SAW dari jalur Fatimah juga diperkuat oleh ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Faqul ta'alaw nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum." Katakanlah, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, serta diri-diri kami dan diri-diri kalian. Ketika ayat ini turun dalam konteks mubahalah melawan kaum Nasrani, Rasulullah SAW membawa Hasan, Husain, Fatimah, dan Ali. Dalam konteks ini, Hasan dan Husain termasuk dalam kategori anak-anak kami. Ini menunjukkan legitimasi Al-Quran terhadap penyandaran nasab mereka kepada Rasulullah SAW. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa seluruh ulama sepakat anak-anak Fatimah radhiyallahu anha termasuk dalam dzurriyyah Rasulullah SAW. Hal ini karena tidak ada satupun putri Rasulullah SAW selain Fatimah yang memiliki keturunan. Dengan demikian, semua yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW pasti melalui jalur Hasan atau Husain. Ibnu Hajar Al-Haytami menambahkan bahwa penisbatan ini adalah kekhususan Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Anak-anak dari putri beliau dihukumi sebagai anak-anak beliau, bahkan dalam hukum-hukum seperti kafaah pernikahan dan wasiat. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua keturunan dari cucu Nabi SAW berhak dinisbatkan kepada beliau. Para ulama membedakan antara anak dari anak perempuan langsung yaitu Fatimah dengan anak dari cucu perempuan seperti dari keturunan Zainab atau Ummu Kulsum. Jalaluddin As-Suyuti menegaskan bahwa anak dari Hasan dan Husain adalah dzurriyyah Nabi SAW, sedangkan anak dari cucu Nabi SAW tidak mendapatkan kedudukan yang sama. Misalnya Zainab memiliki anak perempuan bernama Umamah, namun keturunannya tidak disebut sebagai keturunan Rasulullah SAW karena mereka adalah anak dari cucu perempuan, bukan anak dari anak perempuan langsung. Keturunan Hasan dan Husain yang tersebar di berbagai wilayah umat Islam disebut dengan istilah syarif atau sayyid.
Mereka memiliki kedudukan sosial yang tinggi dalam masyarakat Islam karena keterkaitan mereka dengan Rasulullah SAW. Namun status ini bukanlah jaminan kesucian. Dalam fikih, para asyraf dilarang menerima zakat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Namun mereka berhak mendapatkan bagian dari harta fai dan ghanimah, serta memiliki kedudukan istimewa dalam berbagai aspek sosial. Mengapa keturunan dari jalur perempuan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW? Para ulama menjawab bahwa karena kemuliaan dan kekuatan posisi kenabian begitu agung, hingga pengaruhnya menebus batas sistem nasab. Jika para raja dan bangsawan dunia saja kadang memuliakan keturunan dari anak perempuan mereka, maka bagaimana dengan Rasulullah SAW, manusia paling mulia yang kehormatannya melampaui seluruh umat? Dengan demikian, teranglah bahwa keturunan Rasulullah SAW memang ada melalui jalur putrinya Fatimah Az-Zahra. Merekalah zuriyah yang membawa cahaya kenabian melalui Hasan dan Husain, dan dari keduanya tersebar ribuan keturunan yang dikenal sebagai asyraf. Mereka adalah saksi hidup akan cinta Rasulullah SAW terhadap keluarganya dan menjadi pengingat bahwa kemuliaan tidak selalu diturunkan melalui darah, tetapi juga melalui kehormatan yang Allah tetapkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Semoga kita termasuk orang-orang yang memuliakan keluarga Rasulullah SAW dengan cara yang benar, sesuai syariat dan penuh penghormatan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.